Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan Dharma, seorang nelayan miskin, menyelamatkan perempuan misterius yang terdampar di pantai. Kehadirannya membawa keajaiban, hingga cinta tumbuh di antara mereka. Namun, rahasia besar terungkap. Nyi Sari adalah putri duyung yang melarikan diri dari konflik kerajaan laut. Ketika ancaman dahsyat datang, Nyi Sari harus memilih antara cinta atau pengorbanan. Akankah cinta mereka bertahan di tengah badai yang memisahkan dua dunia? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam, semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Jawa, hiduplah seorang pria bernama Dharma. Ia adalah seorang nelayan sederhana, yang sehari-harinya bergantung pada hasil tangkapan ikan. Kehidupannya sangat bersahaja, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski hidupnya sulit, Dharma selalu dikenal sebagai orang yang tulus hati dan gemar menolong sesama. Suatu pagi, seperti biasa, Dharma melaut menggunakan perahunya yang kecil dan mulai menjala ikan. Namun, hari itu ombak terasa lebih besar dari biasanya, dan langit mendung mengintai seakan hendak menumpahkan hujan deras. Ia memutuskan untuk segera kembali ke pantai sebelum cuaca memburuk. Ketika ia mendayung mendekati garis pantai, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Di tepian pantai, ia melihat sesosok tubuh perempuan tergeletak, tampak seperti pingsan. Rambutnya yang panjang tergerai basah, sementara tubuhnya hanya tertutup sehelai kain halus yang tampak asing di matanya. Dharma segera melompat dari perahunya dan berlari menuju perempuan itu. Tanpa berpikir panjang, ia memeriksa napas dan denyut nadinya. Syukurlah, perempuan itu masih hidup. Apa yang terjadi pada dia? Pikir Dharma dalam hati. Tubuh perempuan itu terlihat sangat lemah, dan kulitnya yang pucat seperti mutiara membuat Dharma yakin bahwa ia bukan orang biasa. Tak ada jejak perahu karam di sekitar. Tak ada tanda-tanda lain yang menunjukkan dari mana perempuan itu berasal. Dengan hati-hati, Dharma menggendong tubuh perempuan itu ke gubuk kecilnya yang sederhana. Gubuk itu, meskipun kecil, bersih dan hangat. Ia membaringkan perempuan itu di atas dipan bambu dan menutupinya dengan kain lusuh yang ia miliki. Kemudian, ia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Selama beberapa jam, Dharma menunggu perempuan itu sadar. Ia mencoba memberikan air kelapa yang ia miliki untuk membasahi bibir perempuan itu. Akhirnya, di tengah keheningan, mata perempuan itu perlahan terbuka. Sorot matanya yang bening seperti laut memandang Dharma dengan penuh kebingungan. "Di mana aku?" Suara lembut itu terdengar, seperti musik yang menenangkan jiwa. "Kamu di gubukku," jawab Dharma dengan sopan. "Aku menemukanku di tepi pantai. Apa yang terjadi padamu?" Perempuan itu tampak terdiam sejenak, seakan sedang mencoba mengingat sesuatu. Namun, ia tampak ragu untuk berbicara. Aku hanya terseret ombak," jawabnya singkat. "Namaku Nyi Sari. Terima kasih sudah menolongku." Dharma mengangguk dan tidak ingin memaksa perempuan itu untuk bercerita lebih banyak. Ia hanya memastikan bahwa Nyi Sari mendapat cukup istirahat dan makanan. Selama beberapa hari, Dharma merawatnya dengan penuh kesabaran. Tanpa ia sadari, kehadiran Nyi Sari mulai mengubah suasana di gubuknya yang biasanya sepi. Nyi Sari, meskipun terlihat lemah, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia membantu Dharma dengan pekerjaan sehari-hari, seperti membersihkan rumah atau menyiapkan makanan dari bahan seadanya. Namun, Dharma mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali Nyi Sari menyentuh air, baik itu untuk mencuci tangan atau membersihkan wajah, air itu berkilauan seperti dipenuhi serpihan emas. Dharma merasa heran, tetapi ia memutuskan untuk tidak bertanya terlalu jauh. Suatu hari, saat mereka sedang membersihkan ruangan, Nyi Sari menemukan sebuah kotak kayu kecil yang Dharma gunakan untuk menyimpan barang-barang tak berharga. "Kenapa kotak ini kosong?" tanya Nyi Sari. "Ah, itu hanya tempat menyimpan pancingan rusak," jawab Dharma sambil tersenyum kecil. Ia merasa sedikit malu karena tidak memiliki harta apapun untuk ditunjukkan. Namun, Nyi Sari tersenyum lembut. "Bolehkah aku menaruh sesuatu di sini?" tanyanya. "Tentu saja.
jawab Dharma tanpa berpikir panjang. Keesokan harinya, Dharma dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa. Kotak kayu yang sebelumnya kosong itu kini dipenuhi dengan butiran-butiran mutiara yang bersinar memukau. Ia hanya bisa menatap dengan mulut terbuka, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ini, dari mana ini semua?" tanya Dharma dengan nada gemetar. "Ini sebagai rasa terima kasihku," jawab Nyi Sari dengan tenang. "Kamu sudah menolongku saat aku tak berdaya." Dharma merasa sangat terkejut, namun ia juga bersyukur. Dengan mutiara itu, ia mulai menjual sebagian kecil di pasar, dan uang yang ia peroleh digunakan untuk memperbaiki rumahnya, membeli peralatan melaut yang baru, bahkan membantu tetangganya yang membutuhkan. Kehidupan Dharma yang sebelumnya serba kekurangan kini perlahan berubah. Namun, meski kehidupannya membaik, Dharma tidak pernah melupakan kesederhanaannya. Ia tetap bekerja keras dan memperlakukan Nyi Sari dengan penuh hormat. Hubungan mereka pun semakin dekat. Di mata Dharma, Nyi Sari bukan hanya seorang perempuan yang cantik, tetapi juga seseorang yang membawa keajaiban ke dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, Dharma mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nyi Sari. Setiap malam, ia sering mendapati Nyi Sari berdiri di tepi pantai, memandang ke arah laut dengan tatapan sendu. Ia ingin bertanya, tetapi selalu merasa ragu. Di tengah kebahagiaan yang mulai dirasakannya, Dharma tidak pernah menyangka bahwa rahasia besar tentang Nyi Sari akan segera terungkap, mengubah hidupnya untuk selamanya. Hubungan antara Dharma dan Nyi Sari semakin erat. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa dan kerja bersama. Nyi Sari seolah membawa energi baru ke dalam hidup Dharma. Tak hanya mengubah keadaan finansialnya, tetapi juga menghidupkan kembali semangatnya yang sempat redup karena beratnya kehidupan. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikiran Dharma. Setiap malam, Nyi Sari selalu menyelinap keluar dari rumah, menuju pantai. Ia berdiri di sana, menatap laut tanpa bergerak. Terkadang, Dharma melihatnya berbisik pelan, seolah berbicara dengan ombak. Dharma ingin menanyakan hal ini, tapi ia takut menyakiti hati Nyi Sari atau kehilangan kehangatan yang baru saja ia rasakan. Pada suatu malam, rasa penasaran Dharma tak lagi bisa ditahan. Ketika Nyi Sari keluar dari rumah seperti biasanya, Dharma memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Ia berjalan pelan, menyembunyikan diri di balik semak-semak. Angin laut malam itu dingin, tapi Dharma tak peduli. Ia terus mengikuti langkah Nyi Sari hingga tiba di pantai. Dari tempatnya bersembunyi, Dharma melihat sesuatu yang luar biasa. Di bawah sinar bulan, tubuh Nyi Sari memancarkan kilauan lembut, hampir seperti mutiara yang pernah ia temukan di kotak kayunya. Rambutnya yang panjang berkibar indah diterpa angin. Lalu, Dharma menyaksikan sesuatu yang lebih mengejutkan. Nyi Sari melangkah ke dalam air. Ketika ombak menyentuh kakinya, sesuatu yang aneh terjadi. Bagian bawah tubuh Nyi Sari berubah. Kakinya yang ramping kini digantikan oleh sirip besar berkilauan, seperti ekor ikan raksasa yang indah. Warna biru kehijauan sirip itu memantulkan cahaya bulan, membuat pemandangan itu terlihat seperti mimpi. Dharma hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. "Nyi Sari Putri Duyung," bisik Dharma, nyaris tanpa suara. Hatinya bergemuruh. Rasa heran bercampur dengan ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya ternyata bukan manusia biasa. Namun, di balik itu semua, Dharma merasakan sesuatu yang lain, kekaguman yang semakin besar terhadap Nyi Sari. Setelah beberapa saat, Nyi Sari kembali ke daratan. Tubuhnya perlahan kembali seperti semula, dan ia melangkah pulang. Dharma dengan cepat berlari mendahului agar Nyi Sari tidak mengetahui bahwa dirinya telah mengintip. Ia duduk di depannya, berpura-pura tertidur ketika Nyi Sari masuk ke rumah. Namun, malam itu Dharma tidak bisa memejamkan mata. Ia terus memikirkan apa yang telah dilihatnya. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Dari mana sebenarnya Nyi Sari berasal? Mengapa ia ada di pantai waktu itu? Dan yang paling penting, mengapa ia memilih tinggal bersamanya? Pagi harinya, Dharma mencoba bersikap seperti biasa. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia telah mengetahui rahasia besar Nyi Sari. Tapi Nyi Sari tampaknya menyadari perubahan sikap Dharma. "Kamu kelihatan gelisah," kata Nyi Sari sambil menatap Dharma. "Apa ada yang salah?"
Dharma tersenyum, mencoba mengalihkan perhatian. Tidak, aku hanya lelah, jawabnya. Namun, kebohongan kecil itu membuat Dharma merasa semakin berat. Ia tidak ingin berbohong kepada Nyi Sari, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang ia ketahui tanpa membuat perempuan itu merasa terpojok. Beberapa hari kemudian, Dharma akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur. Malam itu, setelah makan malam, ia memberanikan diri mengutarakan isi hatinya. Nyi Sari, aku perlu bertanya sesuatu, katanya dengan nada hati-hati. Nyi Sari mengangkat wajahnya, menatap Dharma dengan penuh perhatian. Apa itu, Dharma? Dharma menarik napas panjang. Aku tahu tentang siapa dirimu, aku melihatmu di pantai beberapa malam yang lalu. Nyi Sari terdiam. Wajahnya berubah menjadi sedikit pucat, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara lembut, "Jadi, kamu tahu?" Dharma mengangguk. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu seorang putri duyung. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak peduli siapa atau apa dirimu. Kamu telah mengubah hidupku, Nyi Sari, dan aku bersyukur karenanya. Air mata menggenang di mata Nyi Sari. Ia menggenggam tangan Dharma dengan erat. Aku berhutang nyawa padamu, Dharma. Ketika aku terdampar di pantai itu, aku berada di titik terlemah dalam hidupku. Kamu menyelamatkanku tanpa memikirkan balasan, dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Malam itu, Nyi Sari menceritakan segalanya. Ia berasal dari kerajaan bawah laut yang jauh di tengah samudera. Karena suatu konflik di kerajaan, ia terpaksa melarikan diri. Ombak besar menghantamnya hingga ia terdampar di pantai tempat Dharma menemukannya. Ia juga menjelaskan bahwa mutiara yang ia miliki berasal dari kekayaan alam kerajaannya. Dharma mendengarkan dengan saksama, tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan atau ketakutan. Baginya, Nyi Sari tetaplah Nyi Sari, perempuan yang ia kagumi dan hormati. Namun, Dharma tahu bahwa rahasia ini bukan hanya soal keajaiban. Ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin akan datang. Ia tidak tahu apa, tetapi ia siap menghadapi apapun demi menjaga Nyi Sari tetap di sisinya. Setelah malam pengungkapan rahasia itu, hubungan antara Dharma dan Nyi Sari semakin kuat. Dharma menerima Nyi Sari apa adanya, tanpa rasa takut atau keraguan. Sebaliknya, Nyi Sari merasa aman berada di sisi Dharma, seorang pria yang tulus, pekerja keras, dan rendah hati. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana. Dharma tetap melaut seperti biasa, meskipun kini ia memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki rumahnya dan membantu warga desa dengan keuntungan dari mutiara-mutiara pemberian Nyi Sari. Sementara itu, Nyi Sari sering menemani Dharma bekerja, atau menyambutnya dengan senyuman hangat saat ia pulang. Namun, kebahagiaan mereka tidak lepas dari bayangan masa lalu Nyi Sari. Malam-malam di mana ia berdiri di tepi pantai menjadi momen baginya untuk merenungkan kehidupan sebelumnya. Ia merindukan laut, namun ia juga merasa bahwa dunia manusia telah menjadi rumah baru baginya. Rasa cinta yang tumbuh di hatinya untuk Dharma membuatnya bertahan di daratan. Suatu hari, Dharma mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Di sebuah pagi yang cerah, ketika mereka sedang berjalan di sepanjang pantai, Dharma menghentikan langkahnya. Ia menggenggam tangan Nyi Sari dan berkata dengan nada serius, "Aku tahu aku hanya pria sederhana, Nyi Sari. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku ingin kita bersama selamanya." Nyi Sari terkejut, namun wajahnya perlahan berubah menjadi senyuman. "Dharma, kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa diterima, meski aku berasal dari dunia yang berbeda. Aku juga mencintaimu." Kata-kata itu menjadi awal bagi kehidupan baru mereka. Dalam waktu singkat, kabar tentang pernikahan Dharma dan Nyi Sari tersebar di seluruh desa. Para tetangga merasa gembira, meski sebagian besar masih bertanya-tanya tentang asal-usul Nyi Sari yang tetap menjadi misteri bagi mereka. Dharma dan Nyi Sari tidak peduli dengan rasa penasaran itu. Mereka fokus mempersiapkan upacara pernikahan kecil-kecilan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Di hari pernikahan mereka, pantai menjadi saksi kebahagiaan Dharma dan Nyi Sari. Upacara berlangsung di bawah sinar matahari sore, dengan suara deburan ombak sebagai irama pengiring.
Warga desa yang hadir terkesima dengan kecantikan Nyi Sari, yang tampak anggun dalam balutan kain putih sederhana. Mereka pun melihat senyum bahagia Dharma yang seolah tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Nyi Sari tidak pernah mengungkapkan secara rinci konflik yang memaksanya melarikan diri dari kerajaannya. Ia tahu bahwa dirinya mungkin tidak akan selamanya aman di daratan, tetapi ia berharap cinta yang ia dan Dharma miliki dapat melindungi mereka dari segala ancaman. Malam setelah pernikahan, Nyi Sari dan Dharma duduk di tepi pantai, menikmati kebersamaan yang baru mereka ikrarkan. Nyi Sari memandangi bintang-bintang di langit, sementara Dharma memegang tangannya erat. "Aku ingin kita selalu seperti ini," kata Dharma pelan. "Sederhana, bahagia, dan saling melindungi." "Aku juga," jawab Nyi Sari, meski di lubuk hatinya, ia merasa bahwa tantangan besar mungkin sedang mendekat. Namun, ia memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu malam itu. Ia ingin menikmati momen bersama Dharma, pria yang telah mengubah hidupnya. Ketika Dharma akhirnya tertidur, Nyi Sari berjalan ke pantai. Ia berdiri di tepi air, membiarkan ombak membasahi kakinya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara-suara yang aneh terdengar dari kejauhan. Nyi Sari mendongak, dan matanya melebar saat ia melihat bayangan besar muncul dari laut. "Sudah waktunya kau kembali." Suara itu terdengar dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh kaum duyung. Nyi Sari mengenali suara itu. Itu adalah salah satu prajurit dari kerajaannya. Nyi Sari merasa tubuhnya gemetar. "Aku tidak bisa kembali. Hidupku ada di sini sekarang. Kau tahu konsekuensinya jika kau melawan perintah raja," kata prajurit itu dengan nada tegas. "Kerajaan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Pilihanmu bisa membawa bencana bagi dunia ini." Nyi Sari terdiam. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Dharma bukan hanya melibatkan cinta di antara mereka, tetapi juga membawa risiko besar. Konflik yang ia tinggalkan di lautan kini menghantuinya di daratan. Namun, ia bertekad untuk melindungi apa yang ia cintai, termasuk Dharma dan kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Ia memandang laut dengan penuh keberanian dan berkata, "Aku akan melawan, jika itu yang harus kulakukan." Malam itu, Nyi Sari kembali ke rumah, menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu bahwa tantangan besar sedang mendekat, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun atau apapun menghancurkan kebahagiaannya bersama Dharma. Ia harus mempersiapkan diri, baik untuk menghadapi ancaman dari laut maupun untuk melindungi cinta yang telah mereka bangun. Hari-hari setelah pernikahan Dharma dan Nyi Sari berjalan dengan tenang di permukaan, tetapi di balik itu, Nyi Sari menyimpan kegelisahan yang mendalam. Pertemuan dengan prajurit dari kerajaannya menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ancaman itu nyata, dan waktunya mungkin tidak lama lagi. Namun, ia memutuskan untuk tidak memberitahu Dharma. Baginya, pria itu sudah cukup menghadapi banyak perubahan dalam hidupnya, dan Nyi Sari tidak ingin membebani hatinya dengan masalah dari dunia laut. Sementara itu, kehidupan Dharma terus berubah menjadi lebih baik. Dengan mutiara-mutiara yang diberikan oleh Nyi Sari, ia berhasil memperbaiki gubuk kecilnya menjadi rumah sederhana yang nyaman. Ia juga membeli peralatan melaut yang lebih baik, bahkan mulai membantu warga desa yang membutuhkan. Nama Dharma mulai dikenal di desa sebagai sosok yang murah hati dan selalu siap menolong. Namun, di malam-malam tertentu, Dharma sering mendapati Nyi Sari termenung di tepi pantai. Tatapan mata perempuan itu seolah melampaui batas horizon, seperti mencari sesuatu di kejauhan. Dharma ingin bertanya, tetapi ia menahan diri, takut melukai perasaan istrinya. Suatu malam, ketika Dharma tertidur lelap, Nyi Sari kembali ke pantai. Ia berdiri di sana, memandang lautan yang gelap. Kali ini, ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin yang dingin dan ombak yang lebih besar dari biasanya seolah menjadi pertanda. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat siluet yang familiar. Bukan satu, tetapi beberapa. Mereka mendekat dengan cepat, dan Nyi Sari merasa tubuhnya mulai bergetar. 4 prajurit dari kerajaannya muncul dari dalam air. Tubuh mereka tinggi, kekar, dan dihiasi dengan sisik berkilauan seperti baja. Mata mereka memancarkan kilat dingin, tanpa sedikit pun belas kasih. Salah satu dari mereka maju,
Suaranya dalam dan bergema seperti air yang menghantam karang. Kami sudah memperingatkanmu, Nyi Sari, katanya. Raja tidak menerima pengkhianatan. Kau harus kembali, atau kami akan membawa kehancuran pada dunia ini. Nyi Sari mengangkat dagunya, mencoba menunjukkan keberanian. Aku tidak akan kembali. Hidupku kini di daratan. Aku tidak lagi menjadi bagian dari kerajaannya. Prajurit itu tersenyum dingin. Kalau begitu, kau memilih jalan yang salah. Kami akan memberimu waktu untuk berpikir ulang, tetapi jangan salahkan kami jika akhirnya kekacauan terjadi. Setelah mengucapkan ancaman itu, mereka menghilang ke dalam air, meninggalkan Nyi Sari yang gemetar di tempatnya. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Jika ia tidak segera menemukan cara untuk melindungi Dharma dan desa, maka bencana tidak akan bisa dihindari. Esok harinya, Nyi Sari berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, Dharma mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Saat mereka sarapan, Dharma akhirnya memberanikan diri bertanya, Nyi Sari, apa yang sedang kau pikirkan? Kau terlihat gelisah akhir-akhir ini. Nyi Sari terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Dharma, katanya pelan, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Ia menceritakan semuanya. Tentang ancaman dari prajurit laut, tentang perintah raja yang memaksanya untuk kembali, dan tentang kemungkinan kehancuran yang bisa terjadi jika ia tidak menuruti perintah itu. Wajah Dharma memucat mendengar cerita itu, tetapi ia segera menggenggam tangan Nyi Sari dengan erat. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu dariku, kata Dharma dengan tegas. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Nyi Sari merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Namun, ia tahu bahwa cinta mereka saja tidak akan cukup untuk melawan kekuatan dari laut. Ia harus menemukan cara untuk melindungi Dharma dan desa dari ancaman yang semakin dekat. Malam itu, Nyi Sari kembali ke pantai, kali ini bersama Dharma. Mereka berdiri di bawah sinar bulan, mencari petunjuk di antara ombak yang terus bergulung. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari air. Dari dalam ombak muncul sosok perempuan tua dengan rambut perak panjang yang berkilauan. Ia adalah Nyai Laut, seorang penjaga tua yang dikenal sebagai pelindung rahasia pantai itu. Nyai Laut memandang Nyi Sari dengan tatapan penuh kasih. Aku tahu apa yang kau hadapi, anakku, katanya. Aku bisa membantumu, tetapi kau harus siap menerima konsekuensi besar. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Tanya Nyi Sari dengan suara penuh harap. Untuk melindungi dunia manusia, kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Hanya dengan begitu, laut tidak akan mengganggu kedamaian di sini. Nyi Sari terdiam. Ia tahu bahwa sesuatu yang berharga itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Jika ia kembali, ancaman itu akan berakhir. Tetapi ia harus meninggalkan Dharma dan kehidupan yang telah ia cintai. Di sisi lain, jika ia tetap bertahan, ia akan mempertaruhkan keselamatan Dharma dan seluruh desa. Nyai Laut menatap Dharma, lalu berkata, kau juga memiliki peran, anak muda. Cinta dan keberanianmu akan menentukan apakah kau mampu melindungi dia dan desamu. Bersiaplah, karena badai besar sedang mendekat. Dharma menggenggam tangan Nyi Sari, matanya penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akan melawan bersama. Dengan pesan itu, Nyai Laut menghilang kembali ke dalam laut, meninggalkan Dharma dan Nyi Sari yang kini harus mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang semakin nyata. Ombak di depan mereka tampak tenang, tetapi Dharma tahu bahwa ketenangan itu hanyalah awal dari badai yang akan datang. Kehidupan di desa pesisir berubah drastis setelah malam pertemuan dengan Nyai Laut. Ombak yang biasanya tenang kini semakin sering bergulung-gulung dengan keras. Angin laut bertiup kencang, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Warga desa mulai merasa gelisah, meski mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Dharma dan Nyi Sari yang memahami ancaman sebenarnya. Kekuatan dari laut akan segera datang untuk menuntut kembali apa yang mereka anggap milik mereka. Dharma memutuskan untuk mengumpulkan warga desa di balai desa. Ia menjelaskan bahwa badai besar kemungkinan akan datang, dan mereka harus bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Warga percaya pada Dharma, pria yang telah banyak membantu mereka,
Tetapi mereka tetap tidak mengetahui bahwa ancaman ini berhubungan langsung dengan Nyi Sari. Sementara itu, Nyi Sari menghabiskan malam-malamnya di pantai, mencoba mencari cara untuk melindungi Dharma dan desa tanpa harus kembali ke laut. Ia tahu bahwa pilihannya sangat terbatas. Jika ia menyerahkan diri, semuanya akan kembali tenang, tetapi ia akan kehilangan kebahagiaan yang baru saja ia temukan bersama Dharma. Pada malam yang menentukan, langit berubah gelap seolah-olah hari telah berubah menjadi malam. Awan hitam pekat bergulung-gulung, dan kilat menyambar di kejauhan. Ombak menghempas keras ke pantai, menghantam batu-batu karang dengan suara yang menggelegar. Warga desa berlari mencari perlindungan, sementara Dharma dan Nyi Sari tetap berada di pantai, menghadapi kekuatan yang tidak dapat mereka hindari. Dari tengah laut, siluet besar mulai muncul. Prajurit-prajurit laut itu kembali, kali ini membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Seekor makhluk raksasa, seperti naga laut, yang tubuhnya berlapis sisik hitam berkilauan. Suara makhluk itu menggema, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Prajurit utama maju ke depan, menatap Nyi Sari dengan tajam. Ini kesempatan terakhirmu, Nyi Sari. Kembalilah ke laut, atau kami akan menghancurkan tempat ini. Nyi Sari berdiri tegak, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia menggenggam tangan Dharma dengan erat, merasa kuat karena kehadirannya. Aku tidak akan kembali. Hidupku kini di sini, bersama manusia yang aku cintai. Prajurit itu tersenyum dingin. Kalau begitu, kau memilih kehancuran. Pertempuran dimulai. Ombak besar menghantam pantai, meruntuhkan sebagian rumah warga yang berada di dekat bibir pantai. Naga laut itu mengeluarkan raungan keras, mengirimkan gelombang air yang hampir menenggelamkan seluruh desa. Dharma dan warga desa berjuang keras untuk melindungi diri mereka. Beberapa warga yang pemberani mencoba membantu dengan membuat barikade dari perahu-perahu mereka, tetapi kekuatan laut terlalu besar untuk dihadapi manusia biasa. Di tengah kekacauan itu, Nyi Sari melangkah maju. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya, dan ekornya muncul kembali ketika ia melangkah ke dalam air. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa adalah dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki sebagai putri duyung. Dengan suara yang menggema, Nyi Sari memanggil kekuatan laut untuk menghentikan serangan. Ia berdiri di depan naga laut, berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh makhluk-makhluk laut. Kembalilah, ini bukan tempat untuk kehancuran. Namun, naga laut itu tidak mendengarkan. Ia hanya mematuhi perintah prajurit. Dalam sekejap, makhluk itu melancarkan serangan besar, mengirimkan ombak yang lebih tinggi dari pohon kelapa ke arah desa. Dharma yang melihat ini berteriak, "Tidak, jangan biarkan mereka menghancurkan segalanya." Dengan kekuatan terakhirnya, Nyi Sari memutuskan untuk menggunakan kemampuan tertinggi yang hanya dimiliki oleh putri dari kerajaan laut. Sebuah pengorbanan yang dapat menghentikan semua kekuatan laut, tetapi dengan harga yang sangat besar. Ia menoleh ke Dharma, matanya penuh air mata. Aku harus melakukannya. Dharma, ini satu-satunya cara. Dharma berlari mendekatinya, mencoba menghentikannya. Tidak, Nyi Sari, jangan tinggalkan aku. Namun, Nyi Sari hanya tersenyum lembut. Cintamu telah memberiku kehidupan. Dharma, sekarang, izinkan aku menyelamatkanmu dan semua yang kau cintai. Dengan kata-kata itu, Nyi Sari melompat ke laut. Tubuhnya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, mengisi seluruh lautan dengan energi yang dahsyat. Cahaya itu menenggelamkan naga laut dan prajurit-prajurit yang mengikutinya. Ombak besar tiba-tiba berhenti, dan laut menjadi tenang kembali. Namun, ketika semuanya selesai, Nyi Sari tidak kembali. Dharma berdiri di tepi pantai, memandang lautan yang kini tenang. Hatinya hancur, tetapi ia juga merasa bangga pada keberanian Nyi Sari. Desa selamat, dan warga hidup dalam kedamaian, tetapi Dharma harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan perempuan yang paling ia cintai. Beberapa hari kemudian, Dharma menemukan sebuah mutiara besar terdampar di pantai, bersinar indah di bawah sinar matahari. Ia tahu bahwa mutiara itu adalah tanda terakhir dari Nyi Sari, sebuah hadiah yang melambangkan cinta dan pengorbanannya. Dharma menyimpan mutiara itu dengan hati-hati. Setiap kali ia melihatnya, ia merasa bahwa Nyi Sari masih bersamanya, melindungi desa dan orang-orang yang ia cintai dari kejauhan.
Dan meskipun hati Dharma terasa kosong, ia tahu bahwa cinta sejati mereka akan selalu hidup, melampaui batas dunia manusia dan laut. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.